Bakal calon wakil Bupati Trenggalek Rizky Sembada targetkan peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD jika terpilih dalam pilkada mendatang. Ia targetkan peningkatan PAD lebih dari 10%. Di sisi lain, saat ini baliho bergambar Rizky Sembada justru menjadi sorotan lantaran diduga tak berizin dan tidak membayar pajak atau retribusi. Jika terpilih menjadi wakil bupati dengan bermodal pengalamannya di bidang pariwisata yang ia tekuni hingga belasan tahun, bakal calon wakil Bupati Trenggalek Rizky Sembada berkomitmen bisa meningkatkan PAD Trenggalek paling tidak di atas 10%. Namun di tengah komitmen tersebut, Rizky dihadapkan dengan dugaan bahwa baliho-baliho miliknya yang tersebar di beberapa pelosok Trenggalek tidak berizin dan tidak membayar retribusi. Menanggapi sorotan balihonya yang diduga tidak berizin dan tidak membayar retribusi, Rizky Sembada beralibi jika sesuai perda yang ada tidak semua baliho harus membayar pajak dan retribusi. Menurut Rizky, ada pengecualian baliho yang dipasang apakah dia kena pajak atau tidak. Salah satu pengecualian adalah baliho yang tidak bermuatan iklan, seperti yang bersifat keagamaan hingga politik tidak dikenakan pajak. Rizky menyatakan bahwa baliho-baliho tersebut dipasang jauh hari sebelum dirinya memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon wakil Bupati Trenggalek. Ia juga mengungkapkan rencana untuk mengganti baliho tersebut dengan yang resmi setelah memastikan pencalonannya. Namun Rizky juga tidak menyatakan akan membredel balihonya yang sudah tersebar. Insya Allah demikian, jadi sangat besar. Mungkin kira-kira Mas Rizky berapa persen mampu meningkatkan PAD dari yang ada sekarang? Ya, paling tidak dari apa yang sudah sekarang bisa meningkat di atas 10%. Di atas 10%. Iya. Tapi kalau melihat yang kemarin kan Mas Rizky biasanya juga masih belum berizin katanya pihak perizinan. Dan itu kan potensi PAD juga tidak ada. Berarti itu komitmennya seperti apa, Mas? Gimana? Komitmennya Mas Rizky terkait peningkatan PAD, sedangkan Mas Rizky sendiri memasang banner tidak membayar retribusi. Itu katanya. Saya akan seperti bicara apa? sedikit tentang pajak reklame. Ada aturan, ya Perbup ya. Teman-teman bisa cari sendiri. Ini pas ya, tanya jadi saya klarifikasi di sini bahwa ada pengecualian baliho yang dipasang, apakah dia kena pajak atau tidak. Dan salah satu pengecualiannya adalah yang memasang baliho yang mohon maaf ya tidak bermuatan iklan. Itu harus dipahami teman-teman ya, sehingga jangan sampai kita membuat suatu isu yang kita belum paham dasar hukumnya dengan jelas. Dan di situ ditulis sifatnya keagamaan, ucapan selamat hari raya, bahkan politik itu memang tidak dikenakan pajak. Tapi kalau izinnya seperti apa? Ya, itu ada tim kita kalau urusan izin. Saya menjawab bagaimana yang ditanya adalah yang pertama adalah pajak. Karena kaitan PAD kan pendapatan ya Mas ya. Betul. Jadi itu yang saya perlu deklarasi. Bagus. Ini pertanyaan berikutnya yang bagus juga. Insya Allah ada keinginan setelah kita memang benar-benar kita mencalonkan diri. Kan pajak banner itu ya Mas ya, mohon maaf teman-teman media, itu kita pasang jauh hari sebelum ada rencana pendaftaran dan lain sebagainya. Jadi memang belum ada muatan politik di besar. Tapi setelah ini insya Allah kita akan memasang yang memang membutuhkan perizinan dan pendapatan daerah PAD, dan kami sudah berkoordinasi itu dengan Dinas Pendapatan Daerah. Seperti diberitakan sebelumnya, saat dihubungi melalui sambungan seluler dan pesan singkat, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMP TSP Trenggalek Edi Santoso mengkonfirmasi bahwa baliho tersebut belum masuk dalam data perizinan resmi di DPMP TSP. Setidaknya terdapat sekitar 300 baliho bergambar Rizky Sembada yang tersebar di seluruh pelosok Trenggalek. Dugaan tidak adanya izin dan pembayaran pajak atas baliho-baliho ini menjadi perhatian khusus bagi masyarakat dan pihak terkait di Trenggalek.